saja yang diberi oleh kerjaan, seperti makan minum, yaitu kelengkapan asrama, yaitu kemudian keperluan asas pembelajaran, kemudian keperluan asas kaki tangan, yaitu dibantu secara penuh oleh pekerjaan negeri Sabah. Lain-lain itu semacam saudara katakan tadi, macam aktiviti luaran yang dilakukan oleh Payatin, itu semuanya adalah dana-dana bantuan-bantuan kepada masyarakat luar seperti tuan-tuan yang berikan pada hari ini. Anak-anak kita di sini seawal tahun 1 sehingga tingkatan 6 atas. Kita ambil pada mulanya beroperasi rumah yatim, kita ambil daripada seluruh negeri Sabah. Cuma sahaja kebelakangan ini kita tidak ada lagi wakil-wakil daripada daerah-daerah lain, karena daerah-daerah lain dah ada rumah anak yatim, walaupun bukan bantuan kerajaan penuh, tetapi ada bantuan-bantuan sedikit daripada Jabatan Kebajikan dan organisasi Islam yang lain. Jadi keluarga-keluarga anak-anak yatim yang dari daerah-daerah itu tidak lagi menghantar ke rumah anak yatim temunan, karena di daerah mereka pun sudah ada anak yatim. Di Tawau dah ada rumah anak yatim, itu dikelolakan oleh masyarakat Islam Tawau. Di Sempurna pun dah ada rumah anak yatim yang dipunyai oleh mantan TYT negeri Sabah, Tun Sekarang Danai. Kemudian di Beaufort pun dah ada. Itu dipunyai oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Musa Aman. Di daerah Rana pun dah ada, di dekat dengan Mecitu, dekat dengan runabout Mecitu, dah ada rumah yatim, itu dipunyai oleh Abin. Kemudian di Kota Belud pun dah ada anak mantan TYT Tun Said Keruak, Datuk Saleh. Di Tuaran pun ada istri Tun Said, kemudian di Kota Kinabalu pun ada. Tetapi semua itu boleh saya katakan rumah anak yatim persendirian, hanya tambunan sahaja rumah anak yatim kerjaan. Tetapi kerjaan pun itulah bantuan asas sahaja yang diberikan oleh kerjaan. Aktiviti lain adalah bantuan daripada orang luar dan NGOs yang lain. Anak-anak yang kita terima di sini sebenarnya kita ada 4 kategori. Pertama sekali, anak-anak yang tak punya ibu dan bapak. Ibu dan bapaknya telah meninggal. Kemudian yang kedua, mereka yang tak punya salah seorang daripada ibu dan bapak. Yang ketiga, mereka yang punya ibu bapak tetapi dihimpit oleh kemiskinan. Dan yang terakhir, mereka yang punya ibu bapa tetapi bercerai dan juga dihimpit oleh kemiskinan. Inilah anak-anak yang kita didik, yang kita ambil, yang kita asuh di rumah yatim. Tuan-tuan, kalau bercerita pasal kemiskinan, kalau saya bandingkan kemiskinan Sabah dengan kemiskinan orang-orang Semenanjung, kalau saya katakan kemiskinan Sabah adalah kemiskinan yang paling buruk. Kemiskinan di Semenanjung kalau saya bandingkan dengan di Sabah, kemiskinan di Semenanjung belum dikatakan terlalu miskin. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, apa fakta yang saya katakan begitu, kemiskinan di Sabah memang kemiskinan yang hakiki. Pernah saya buat kajian untuk meluluskan permohonan anak yatim ini. Suatu ketika kami ke Kota Belud dan satu di pedalaman Tabunan ini, di Tenom, Nabawan, sehingga kan pemandu yang ikut itu mengatakan rumah mereka itu, rumah anak yatim itu, dia kata kalau inilah rumah mereka, lebih cantik lagi reban ayam saya. Bayangkan, reban ayam pemandu saya itu lebih cantik kalau dibandingkan dengan rumah yang dihuni oleh anak yatim itu ataupun oleh anak-anak yang miskin itu. Jadi itulah anak-anak yang kami terima di sini, sudah pun tak punya ibu bapa, mereka ini dihimpit oleh kemiskinan.
Tuan-tuan, saya kira kalau keluarga itu dihimpit oleh kemiskinan, prioritas utama yang dipikirkan bagaimana nak menghidupkan anak itu. Soal akhlak, soal pendidikan agama dan akademik itu belakang. Yang jelas, yang penting anak ini boleh bernapas esok-esoknya. Tidak heran keluarga-keluarga anak ini seawal pukul 6 pagi dah jalan ke ladang. Sebelum anak-anak diterima masuk ke rumah yatim, itulah kehidupan keluarga mereka. Seawal 6 pagi dah bergerak keluar dari rumah untuk ke ladang. Kemudian itu balik dari ladang seawal pukul 7 petang. Jadi bayangkan anak-anak ini dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang tak ada yang memantau. Bila tak ada memantau, maka anak ini akan buat apa yang dia mau, apa yang dia suka. Inilah anak-anak yang kita terima memasuki rumah yatim. Bila memasuki rumah yatim, barulah anak-anak ini bermula fase pendidikan akademik dan agama, pendidikan moral dan akhlak. Anak-anak yang pernah kami terima tingkatan 2, langsung 3M belum menguasai lagi 3M. Inilah anak-anak yang kita terima, yang kita asuh, yang kita didik di rumah yatim. Justru itu tuan-tuan, sebenarnya oleh karena kami mahu anak-anak yang berada di rumah yatim dapat berpikiran masih ada masyarakat luar yang mampu memberikan sayang. Sebenarnya kami mengharapkan bantuan daripada masyarakat luar, bukan bantuan kebendaan, tetapi bantuan untuk memberikan motivasi kepada mereka. Barangkali tuan-tuan pun percaya dengan saya, sentuhan tangan seorang bapa kepada anak-anak kami sini lebih berharga daripada bantuan 1.000 ringgit. Sentuhan itu saja sudah memberi dorongan motivasi kepada anak-anak. Akan dapat diingati oleh anak-anak bahwa masih ada masyarakat luar yang mampu memberi kasih sayang. Bantuan semacam begini, benda yang boleh habis ini bukan kami tak mau, kami mau. Tetapi ini, hari ini makan, besok dah habis dah. Tak ada ingatan lagi. Tetapi sentuhan, nasihat, dorongan daripada apatah lagi tangan daripada seorang bapa, seorang ibu, kami kira itu lebih mujarab daripada benda-benda semacam begini. Bukan kami tak terima. Ini perkara kedua yang kami terima. Yang kami terima itulah sentuhan kasih sayang yang diberikan oleh bapak-bapak, abang-abang yang datang melawat ke rumah yatim. Jadi besok-besok barangkali kalau ada NGOs ataupun orang persorangan daripada Semenanjung yang datang, yang nak datang ke rumah yatim untuk melawat, tolong bagi tahu, tolong jangan malu-malu walaupun tanpa buat tangan, walaupun tanpa sedekah-sedekah. Yang penting sentuhan tangan, kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak yang di sini. Jadi justru itu saya bagi pihak seluruh warga rumah yatim mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih. Datang ke rumah yatim bagi saya adalah untuk memberi kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang memberi sumbangan itu perkara kedua. Walaupun barangkali itu memang ada nilai dia, tapi nilai memberi kasih sayang itu saya rasa lebih tinggi. Jadi tolong kalau ada individu ataupun NGO yang datang tetapi malu karena tak ada buat tangan, jangan malu. Jangan malu untuk datang, kami persilakan datang karena sentuhan kasih sayang itu. Anak-anak kita di sini terlalu keterusan kasih dan sayang. Itulah kasih dan sayang, itulah saya rasa faktor utama untuk mendidik anak-anak ini untuk lebih bersaing di masa-masa hadapan untuk dengan masyarakat luar. Tuan-tuan yang dihormati sekalian,